Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. How are you today? Welcome back to our channel with me, Bu Sri Sumiati here, and I'm going to tell you our material today is about lesson 4. The title is Hometown. The activity today we will discuss for using preposition of place. Pada pagi hari ini kita akan belajar lesson 4, judulnya adalah hometown yang artinya adalah kota kediaman atau kampung halaman. Pokok bahasan pada pagi hari ini adalah using preposition of place atau penggunaan kata depan untuk menyatakan suatu tempat. Preposition artinya kata depan dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti di depan, di samping, di belakang, di atas, di bawah, di antara, dan masih banyak lagi. Sekarang kita menginjak pada pokok bahasan kita. Silahkan simak buku kalian masing-masing pada halaman 26. Yang pertama adalah listening. Listen to and repeat after your teacher. Ya, dengar kemudian ikuti. Bu Sri bacakan dulu ya. Across. The ball rolls across the street. Behind. The ball is behind the box. In front of. The ball is in front of the box. Near. The ball is near the box. Between. The ball is between the boxes. Harus kita artikan bersama. The ball rolls across the street. Bola menggelinding menyeberangi jalan. Ya. Behind, di belakang. The ball is behind the box. Bola berada di belakang kotak. The ball is in front of the box. Bola di depan kotak. The ball is near the box. Bola di dekat kotak. The ball is between the boxes. Bola berada di antara kotak. Itu ada kotak hijau dan kotak ungu. Across, di seberang. Behind, di belakang. In front of, di depan. Near, di dekat. Between, di antara. Nah, yang across, behind, in front of, near, between, we call it preposition. Ya, pokok preposition yang kita bahas sekarang: across, behind, in front of, near, dan between. Next. Note. Preposition of place. These are the prepositions used to describe the place or position of the noun. Ini adalah kata depan yang digunakan untuk menggambarkan suatu tempat atau lokasi, posisi suatu benda. Their place before the noun. Preposisi atau kata depan ditempatkan sebelum kata benda. Example, contoh. The car is near the tree. Mobil berada di dekat pohon. Preposisinya adalah near. Kata bendanya ada, nounnya di sini adalah tree, pohon. Sekarang yang B, halaman 27, speaking. Perintahnya adalah answer the teacher question based on the picture. Use preposition of place. Ya, kita baca contohnya saja. Where is the ball? The ball is between the two boys. Di mana bola? Bola berada di antara dua anak laki-laki. Nah, lihat gambarnya. Sekarang kita praktekkan saja writing halaman 28, bagian C. Perintahnya adalah choose the suitable preposition the box to complete the sentence. Pilih kata depan yang tersedia di dalam kotak, diwarnai hijau, untuk melengkapi kalimat. A preposition may be used more than
once. Bu Sri kebanyakan menulis more ya. Kata depan mungkin bisa digunakan lebih dari satu. Nah, pilihannya adalah ada behind, di belakang, in front of, di depan, near, di dekat, between, di antara, across, di seberang. Kita praktekkan nomor satu sebagai contoh. The white house near the corner is mine. Rumah berwarna putih itu yang di dekat pojok adalah milikku. Mine itu milikku. Nomor 2. The yard is bla 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 the school. Lapangan titik-titik. Di mana sekolah? Tidak ada gambarnya, kita pilih in front of ya, in front of ya, di depan. Seringnya sekolah, lapangan biasa pada umumnya di depan sekolah ya. Nomor 3. The bus run bla 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 along the bridge. Mobil berlari titik-titik jembatan panjang. Across, menyeberangi. Nomor 4. The man sit bla 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 the counter. Orang laki-laki duduk titik-titik counter. Di mananya counter? Behind. Number 5. Miss Nita teaches bla 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 the class. Miss Nita mengajar di mananya kelas? In front of. Number 6. She stands bla 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 her brother and sister. Dia berdiri di mananya brother and sister? Between. Nomor 7. I hid the present bla 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 chair. Saya menyembunyikan hadiah atau kado di mananya kursi. Itu ada gambarnya. Behind. Number 8. Dad parked his car bla 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 his car a new sedan and Bu Sri ada salah menulis. Nomor 8. Dad parked his car bla 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 a new sedan and an old truck. Ayah memarkir mobilnya titik-titik sedan dan truknya. Between ya. Yang benar yang sesuai buku ya. Bu Sri ada tipe error ya, ada kesalahan mengetik. Nomor 9. There is a white fence bla 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 my house. Ini adalah pagar putih titik-titik di mananya rumahku. Di depan. Biasanya pagar ada di depan rumah. Yang mana? In front of. Nomor 10. We have to walk bla 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 the bridge to reach Dodo's house. Saya berjalan titik-titik jembatan untuk menuju ke rumah Dodo. Across. Nomor 11. Number 11. I can't see the show. Saya tidak dapat melihat pertunjukannya. I'm standing bla 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 a big man. Ini Bu Sri juga ada salah. Writing harusnya standing ya. Saya berdiri titik-titik orang laki-laki berbadan besar. Behind. The last number. Where is the mall? Di manakah mall? Is it far from here? Apakah ini jauh dari sini? Yang B ini juga dari bukunya ada salah ya. Harusnya no it is not titik. It is near. Titik. Just a 5-minute walk. Harusnya seperti itu. Ya, nomor 12 saya ulangi jawabannya. No it is not titik. It is near. Ini dekat. Just a 5-minute walk. Hanya 5 menit berjalan. Hanya 5 menit berjalan. Atau berjalan 5 menit saja. Nyampe. Nah, next. Halaman 29. Reading. Ya, Bu Sri salah kasih judul. Harusnya reading. Ya. Membaca. Silahkan kalian ini dibaca ya. Read the dialogue
carefully, then practice it with your friends. Silahkan nanti dipraktekkan, boleh sendiri juga yang ini ya. Where is your house? Di mana rumahmu? I'm in front of the mall right now. Saya di depan mall sekarang. Follow the route. Turn left into the alley. My house is behind the gym. Ya. Ikuti jalan ya. Jalan ini dan belok kiri menuju gang. Rumahku di belakang gym. Where is canteen? Di manakah kantin? It is down the hall. Menyusuri hall ya. Aula ini, menyusuri aula. Across the school yard, menyeberangi lapangan sekolah. Ya, atau di seberang halaman sekolah. Thank you, terima kasih. Excuse me, miss, where is the nearest shop? Permisi, Bu, di mana? Di manakah tempat belanja terdekat? Just follow this route. The shop is near the corner. Hanya menyusuri jalan ini. Tempat belanja berada di dekat pojok. Thank you very much. Terima kasih banyak. Excuse me, sir. Permisi, Pak. I think I'm lost. Saya kira saya tersesat. Would you tell me where's the exit for storage this? Dapatkah kamu beritahu saya di mana pintu keluar dari ruangan ini, dari gudang ini atau toko ini, gitu. Sure, tentu. Go down the elevator, susuri elevator ini, turun ya, suruh turun ya. The exit door is behind the big teddy bear. Pintu keluar berada di belakang boneka beruang ya. Thank you so much. Terima kasih banyak. Yang ini silahkan dibaca ya, percakapan ini boleh sendiri, boleh sama partner. Nah, penjelasannya ya, halaman 30, silahkan tugas ya, pelajari halaman 30 ya. Di situ ada remember dan writing ya, silahkan dipelajari. If you don't know the way a place, jika kamu tidak tahu suatu tempat, you can ask for direction. Kamu dapat menanyakan untuk meminta suatu arah. The expression you can use are, jika kamu meminta petunjuk yang menanyakan suatu arah, kamu bisa gunakan dalam bahasa Inggris. Is this the way to? Apakah ini jalan menuju titik-titik? Where is the? Di manakah? Do you know way to? Apakah kamu tahu jalan menuju gitu. Kemudian kalau memberikan petunjuknya, kalau yang tadi cara menanyakan suatu arah, kalau kita memberikan petunjuk, misal yes, follow this route or street or hall and etc. Atau go, sure, go bla bla bla, then bla bla bla. Atau bisa it is right this way bla bla bla. Kemudian these are some expression to thanking someone. Cara mengungkapkan rasa terima kasih kepada seseorang ketika kita dikasih sebuah petunjuk, bisa mengucapkan thanks, thank you, thanks a lot, thank you very much, thanks for your help, atau thank you so much, dan masih banyak lagi. Nah, silahkan dipelajari penjelasan pada halaman 30 dan coba kalian kerjakan yang Kali ini tidak perlu disubmit ya tugasnya ya, hanya untuk membelajarkan kalian saja. Silahkan dikerjakan. Saya kira pertemuan pada pagi hari cukup sampai di sini. Thank you for your attention, and insya Allah we will continue for next week. Forgive me please if I have mistake. Tolong dimaafkan Bu Sri bila masih terdapat kesalahan. Oke kelas, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.